Dari bukti arkeologis, bangsa Yunani Ionia telah menghuni wilayah Perancis sejak tahun 600 sebelum Masehi. Pada saat yang hampir bersamaan, datang juga tuh gelombang kedatangan bangsa Celtic ke wilayah Perancis. Di zaman dahulu, wilayah Perancis juga dikenal sebagai Galia. Selanjutnya di tahun 122 sebelum Masehi, wilayah Galia ini dikuasai oleh Romawi. Namun setelah terpecahnya Romawi di tahun 395 menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur, wilayah Galia ini berada di bawah kendali Romawi Barat. Namun tiba-tiba ada serangan dari bangsa Frank pada tahun 428. Wilayah Galia ini lalu dikuasai oleh bangsa Frank. Bangsa Frank lalu disatukan oleh Clovis pertama. Ia lalu membuat kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Frank atau Francia di tahun 509. Nah, dari sinilah asal-usul nama France atau Perancis ya teman-teman. Di zaman selanjutnya pada tahun 730 datanglah serangan dari kekhalifahan Umayyah. Setelah berhasil merebut wilayah yang kini bernama Spanyol, Umayyah itu terus memperluas wilayahnya hingga ke selatan kerajaan Francia. Namun karena kuatnya pertahanan, pasukan muslim tidak bisa menerobos terlalu jauh. Kerajaan Francia lalu berganti nama menjadi Kekaisaran Karoling pada tahun 800 setelah Charlemagne dinobatkan sebagai kaisar oleh Paus Leo ketiga. Setelah kematian Kaisar Louis de Pius pada tahun 840, Kekaisaran Karoling itu terpecah menjadi 3 bagian dikarenakan rebutan antara putra-putranya. Nih, yang warna pink bernama Francia Barat, yang biru ini Francia Tengah, lalu yang kuning ini namanya Francia Timur. Francia Barat ini akhirnya berubah nama menjadi Kerajaan Perancis pada tahun 987. Kerajaan Perancis akhirnya dibubarkan setelah terjadinya Revolusi Perancis di tahun 1792, lalu digantikan oleh Republik Perancis. Ternyata 11 tahun kemudian, Republik Perancis digulingkan oleh konspirasi yang diprakarsai oleh Napoleon Bonaparte. Dari Republik lalu digantikan oleh Kekaisaran Perancis. Napoleon lalu dinobatkan sebagai Kaisar Perancis di tahun 1804. Nah, dari sinilah Napoleon itu mulai mengobarkan perang di mana-mana. Ia ingin menaklukkan seluruh benua Eropa. Patut kalian ketahui jika di saat Napoleon itu berkuasa, Perancis juga pernah menjajah Indonesia teman-teman, yaitu antara tahun 1806 sampai 1811. Ketika itu Belanda yang masih bernama Republik Batavia, karena kalah perang, Republik Batavia ini lalu dijajah oleh Perancis. Nah, jajahan Republik Batavia ini salah satunya ya Indonesia. Indonesia pun ikut diserap ke dalam wilayah jajahan Perancis. Perancis lalu menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Kalian tahu kerja paksa di zaman penjajahan? Kita menyebutnya sebagai kerja rodi, yaitu dalam rangka pembangunan jalan pos rut atau jalan pantura. Selama ini kita menganggap kerja rodi sebagai kerja paksa tanpa upah. Tapi kenyataannya teman-teman, kerja membangun jalan pantura yang digagas oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ini dibayar teman-teman. Kala itu Daendels memerintahkan kepada bupati-bupati di Jawa untuk mengumpulkan para pekerja di tiap-tiap wilayahnya. Para pekerja ini akan dibayar sesuai rute. Penganggaran kerja ini tercatat di buku Plakat Book. Nih, contohnya rute Cisarua ke Cianjur. Para pekerja dibayar 10 ringgit perak per orang per bulan. Para pekerja juga dikasih beras 1/4 pon beras atau setengah kilo beras per hari. Ditambah 5 pon garam atau 2,2 kg garam per bulan. Nah, uang beras dan garam ini ditransfer pemerintah kolonial ke tiap-tiap bupati yang nantinya mereka akan salurkan ke para pekerja. Ternyata uang ini dikorupsi teman-teman. Para pekerja tidak pernah diberikan uang sepeser pun. Jatah beras juga dikurangin, sehingga banyak di antara para pekerja ini yang tewas karena kelaparan. Waduh, ternyata para bupati ini lebih kejam daripada penjajah. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Kita kembali ke benua Eropa. Perancis akhirnya mengalami kekalahan telak di saat pertempuran Waterloo melawan Inggris di tahun 1815. Perang Napoleon ini terjadi selama 12 tahun serta menelan korban jiwa yang sangat fantastis, yaitu sekitar 6 juta jiwa. Setelah Perancis itu kalah perang, Inggris kemudian mengembalikan tahta kerajaan Perancis kepada Raja Louis XVIII. Kerajaan Perancis kedua ini berjalan nggak begitu lama teman-teman.
Pada tahun 1848 terjadi lagi tuh revolusi Februari dan berhasil menggulingkan raja. Sistem pemerintahan pun kembali diganti dari kerajaan menjadi Republik Prancis part kedua. Louis Napoleon Bonaparte, keponakannya Napoleon Bonaparte, dinobatkan sebagai presiden. Namun di tahun 1852, orang ini tuh merubah sistem negara Prancis. Dari republik dirubah menjadi kerajaan Prancis. Ia akhirnya menobatkan dirinya sendiri menjadi kaisar yang baru. Selanjutnya di tahun 1870, pecah perang antara Prusia melawan Prancis. Kaisar Napoleon ditangkap saat perang, teman-teman. Nah, karena kondisi negaranya sedang darurat, Prancis akhirnya membentuk pemerintahan sementara hingga tahun 1875. Republik Prancis lalu kembali didirikan. Selanjutnya pada Perang Dunia Kedua, Prancis sempat dijajah oleh Jerman dari tahun 1940 sampai direbut lagi oleh pejuang Prancis dan sekutu di tahun 1944 dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan